Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video gua kali ini di sini ada CBR 150 lokal tahun 2014. Di sini dengan seri K45. Nah, di sini gua mau kayak apa ya? Sekedar review singkat sekaligus di tahun 2021 ini masih layak nggak nih CBR 150 ini dibeli buat yang masukin CBR ini ke list daftar motor yang mau dibeli. Oke, di sini gue mau bahas kelebihan sama kekurangannya juga sekalian, sama review singkat dari tampilan motor CBR ini. Buat selengkapnya gue bakal manggil temen gue yang punya. Habis itu nanti kita di video berikutnya. Oke, kita langsung masuk ke kelebihan sama kekurangan CBR 150 lokal tahun 2014. Gue bakal manggil Penyok. Ini Penyok ini yang punya CBR ini. Gue bakal manggil langsung. Nyok, masuk Nyok. Ah, nih bocahnya nih. Nih Nyok, di sini gue mau nanya, CBR lu kan 150 tahun 2014 CBR lokal. Gue mau nanya kekurangan sama kelebihannya. Nah, kita masuk ke kelebihannya dulu nih. Dari yang pertama, menurut lu itu kenapa sih lu minat gitu beli CBR yang ini? Padahal kan masih banyak Pego yang lain kayak R15 atau enggak gesek gitu kan. Kenapa nih lu milih CBR ini? Oh, gue pertama milih CBR ini looknya sih enjoy sih ya, bagus aja gitu gue ngeliat ya. Rada-rada kayak moge look gitu, ya nggak sih? Oh iya. Modelnya kayak CBR 1000 sih ya? Iya, Depannya. makanya gue minat. Terus di angkatan Honda Pego sekarang juga ini DWC terakhir. Oh, ini dua terakhir. Iya. Soalnya kedepannya kan udah K45A, terus K45G. Oh. Juga kan udah overbore mesin New Square. Ya, mesinnya New Square. Oh. Jadi ini DWC terakhir yang overbore. Overbore. Jadi tenaga itu di atas ya, putaran atas. Iya. Overbore ini. Kelebihannya lagi ini sih. Jadi yang pertama kelebihannya dari desain. Bisa disimpulin kelebihan pertama dari desain. Desainnya itu ganteng ya kan. Dari lampu depannya ini kayak CBR 1000. Habis gitu kelebihan yang kedua dari segi mesin. Jadi segi mesinnya ini DOHC Honda yang menggunakan overbore yang terakhir. Karena setelah motor ini mesinnya itu konfigurasinya square. Terus yang ketiga nih. Kalau yang ketiga menurut gua sih ini aja sih ya. Atasannya tuh emang enak banget mesin ini, parah. Buat atasan ya? Iya. Buat berarti kalau motor ini lebih cocok kiranya akselerasi apa top speed nih? Kalau top speed buat motor tahun lama ini masih dapet sih, masih enak. Kira-kira bandingin motor-motor sekarang masih enak ini atasannya. masih enak ini Iya. dibanding CBR yang baru ya? Iya. Kira-kira Itu sih. di speedometer waktu itu lu pernah tembus berapa tuh di speedo? Kalau ini nggak tahu speedo yang ngaco apa enggak ya. Oh. Gua waktu itu ngetes dapet cepen 4. 104. Iya, itu motor kondisi ya kayak gini, knalpot, leheran WRX, terus kampas kopling, per kopling, udah itu aja dapat CP 64 gua di Antasari. Itu 164 di Antasari atas. Itu karena mesinnya ini tipenya overbore. Oke, kita masuk ke handling. Tadi karena kepotong, jadi kita ulang. Untuk handlingnya sendiri gimana nih Nyok dari CBR 150 ini? Wah, handlingnya enak banget sih kalau misalnya CBR walaupun bodinya berat kayak gini ya. Enak banget kalau bantingannya tuh. Intinya ini kudu main badan juga sih. Kalau naik ini? Iya. Kalau buat corner-corner dikit mah enak lah ini. Terus kalau buat di perkotaan gitu ada pegel atau nggak berat nggak nih dari ini motor? Kebetulan kan gue udah ganti stang B Pro juga ya sama underbone Nui Monster. Jadi posisinya rada nunduk. Cuma walaupun udah kayak gini juga nggak terlalu pegel sih kalau buat postur tubuh gue ya. Oh. Oke, coba kamera bisa dideketin lagi ke sini biar kelihatan. Nah di sini dia udah pakai stang B Pro. Nih stang B Pro sama underbone Nui Monster.
Nah itu kelebihan yang ketiga, handling. Sekarang masuk yang keempat. Untuk konsumsi bahan bakar nih, ini masuk ke kelebihan keempat. Buat CBR ini Dewa C cc-nya kan 100, kalau nggak salah ya 147. Ini hitungannya irit banget bro, parah. Gue bolak-balik ke puncak tuh, Oh, cuma kena 35.000 Pertamax. Pertamax 35.000 Iya. tuh. Pertamax 35.000 buat ukuran motor 150. Jadi perkiraan lu nih dari 1 liter bensin Pertamax kira-kira berapa kilometer? Perkiraan gue sih kena lah 40 km per liter. Masih kena 40 km per liter. Iya. Itu kalau misalnya pakaian nggak ugal-ugalan ya. Maksudnya santai. Santai, gitu. Bo, nyantai. Iya. Berarti menurut gue juga buat ukuran Pego irit sih. Ya slogan Honda sih emang. Karena Honda kan emang udah pasti irit. Honda nggak pernah salah buat bensin. Habis itu yang keempat, sekarang masuk yang terakhir nih, yang kelima. Yang kelima dari menurut gua dari harga gimana nih? Ini masuk kelebihan apa kekurangan nih dari harga sendiri? Kalau harga sih ya ada kelebihan kekurangannya. Kalau buat harga belinya ini murah, jadi kelebihan. Gue bilang murah banget buat sekarang. Masih worth it lah kalau dibeli zaman sekarang mah. Ini lo ngangkut CBR ini di harga berapa waktu itu? Gue waktu itu kena di angka 12 juta. 12.500.000. 12 juta buat ukuran CBR motor fairing. Beda jauh sama yang lain. Dengan semua keunggulannya dia cuma dihargain 12 juta. Tapi di keunggulannya itu, kelebihannya itu 12 juta, jadi kekurangan sendiri ya buat harga jual lah. Iya benar. Buat dijualnya juga sekarang udah jatuh banget sih. Susah lakunya. Cuma kalau gue saranin aja kalau lu pengen beli CBR, mending lu simpen aja dah. Kalau jual sekarang jatuh banget. Jadi bisa disimpulin kalau buat beli motor ya sama kayak saat review lah hitungannya. Jadi beli motor ini bukan buat aset. Kayak kalau buat aset ya lu beli emas lah ya kan, kalau buat dijual lagi. Jadi ini motor emang buat konsumsi, buat dinikmatin, bukan buat dijual lagi. Nah itu udah kelebihan. Kita nggak afdol kalau ngomongin kelebihan doang, ntar disangka fanboy Honda. Bener banget. Ya ini itu kelebihan. Habis itu kita udah pasti harus ngomongin kekurangan. Nah dari kekurangannya itu apa aja nih di CBR ini? Kalau menurut gue sendiri kekurangannya sih spare part, harga spare partnya ini mahal parah, gila. Bayangin aja, fairing kiri sama kanan satunya itu 700. Kalau gue lihat di Tokopedia ya. Kalau salah tolong koreksi aja. Itu buat pairing itu yang mana? Ini semua ini? Iya, kanan ini kiri. semua sampai bawah 700 sebelah kanan doang. Oh sebelah kanan doang, sebelah kiri beda lagi berarti. Beda lagi. Kanan kiri 1,5 lah ya, cepenya itu ongkir hitung-hitung. Nah itu buat depan doang itu. Jadi kalau misalnya lu amit-amit crash naik motor ini, wah pusing sih lu. Berarti ya kalau naik motor ini jangan sampai crash lah. Namanya celaka tapi nggak ada yang tahu. Tapi ya usahain hati-hati naik motor ini. Terus dari itu yang pertama harga spare partnya nih mahal. Terus yang kedua apa nih Nyok? Yang kedua yang gua rasa sih selama pemakaian selama 2 tahun ya, mestinya rada cepet panas kalau gua rasain. Oh. Nggak tahu dari radiatornya, nggak tahu dari mungkin air radiatornya kurang. Cuma yang gua rasa cepet panas. Cepet panas dari motornya. Coba deketin ya kameranya. Biar lebih enak dilihat. Radiator apa? Gede apa kecil ini ya? Ini radiatornya kecil. Oh kecil ya? Iya. Radiator kecil dia ternyata CBR. Cuma kalau ngakalinnya paling bisa pakai punya gesek sih. Radiatornya mungkin nanti bisa di PNP-in lagi. Oh, pakai radiator gesek. Iya. Itu kekurangan yang kedua. Habis gitu yang ketiga apa nih kekurangannya? Yang ketiga sekira gua apa lagi ya? Mungkin kalau buat bawahan ini mesin kurang ya. Cuma kalau misalnya itu masih bisa diakalin lah. Lu pakai gear gede. Oh. Atau enggak. Coba di gear ya, coba lihat sini. Buat Apalagi di gear belakang. ini lah buat ngakalin biar bawahnya tuh bisa naik. Berarti karena mesinnya ini overbore,
ngorbanin bawahan. Jadi bawahannya agak lemot lah ya. Iya benar banget. Tapi walaupun bawahannya ini agak lemot, bisa disiasatin pakai gear yang lebih gede dari standarnya. Jadi ya menurut gua nggak terlalu masalah lah kalau kayak gitu. Benar. Oke, sekiranya paling 3 itu ya kekurangannya. Mungkin nanti di lain waktu kita coba tes. Kita coba run lah night ride sama Saber ini, Satria. Nanti sama teman-teman gue yang lain kita cobain motor 150, kita bandingin yang lain mesinnya gimana. Sekiranya buat sore ini review singkat sama penjelasan kelebihan dan kekurangannya segitu aja. Sekiranya thank you banget nih Nyok, Yoi. mau bagi waktunya sama ilmunya nih. Iya, santai. Buat lu pada yang kiranya nyari motor 150, Saber ini masih worth it di tahun 2021. Oke, sekiranya videonya segitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.